Shalom saudara yang kasih dalam Tuhan. Hari ini kita bertemu dalam renungan. Apakah yang ada dalam benak kita ketika kita mendengar tentang warisan? Dalam kondisi pandemik ini banyak hal yang tiba-tiba. Kadang-kadang seorang ayah dia tidak berpikir di dalam kondisi pandemik semacam ini tiba-tiba dia dipanggil Tuhan karena COVID-19. Banyak teman-teman saya yang tiba-tiba dipanggil Tuhan. Ada hamba-hamba Tuhan, ada teman-teman yang lain. Dan kadang-kadang yang terjadi, istrinya tidak mengetahui apa yang diwariskan oleh suaminya. Anak-anak tidak tahu yang diwariskan dari ayahnya. Sehingga ketika ayahnya atau orang yang bertanggung jawab memenuhi kebutuhan mereka dipanggil Tuhan, mereka kelabakan. Oleh sebab itu, mari saudara yang kasih dalam Tuhan, kita harus mempersiapkan. Bukan kita memikirkan tentang kematian, tapi suatu saat kita semua pasti akan dipanggil Tuhan. Tapi hari ini bukan itu yang akan saya sampaikan, tetapi warisan yang lain. Bukan warisan yang berupa gedung mewah, rumah, atau mobil, atau harta berkelimpahan, uang miliaran, dan sebagainya. Bukan itu. Firman Tuhan katakan suatu saat itu akan lenyap, akan habis. Tetapi ada satu warisan yang tidak akan habis untuk anak, cucu, cicit, canggah kita, Bapak Ibu, yang terkasih dalam Tuhan. Oleh sebab itu firman Tuhan berkata dalam 2 Timotius 1 ayat 5, sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois, dan di dalam ibumu Eunike, dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu Timotius. Firman Tuhan ini ditulis di kitab 2 Timotius 1 ayat 5 terjemahan baru. Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, kalau kita lihat ayat ini, ada satu rangkaian dari orang tua, dari nenek kepada anaknya, kemudian kepada cicitnya, Lois, Eunike, dan Timotius. Dan kalau kita lihat ayat ini, ada warisan nilai-nilai yang diwariskan dari seorang Lois kepada Eunike, dari Eunike kepada seorang Timotius, sehingga firman Tuhan berkata Timotius menjadi seseorang yang kuat rohaninya dan dipakai Tuhan sangat luar biasa. Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, apa yang kita wariskan kepada anak cucu kita tergantung dari hari ini apa yang kau lakukan kepada mereka. Saudara yang kasih dalam Tuhan, seorang yang bernama John Lennon, nama ini tidak asing bagi kita, dia ditembak mati oleh penggemarnya sendiri di New York tahun 1980. Dia adalah mantan vokalis The Beatles. Dia mewariskan 550 juta dolar dan lagu Imagine. Kalau saudara bayangkan 550 juta dolar, kalau dirupiahkan sekarang menjadi kalau 10.000 saja, $1, 5,5 triliun, saudara. Kalau dibeliin kerupuk, itu bisa satu stadion, saudara. Tapi kalau kita melihat apa yang terjadi, anaknya berkata semacam ini, lagu Love and Peace tersebut diwariskan bagi dunia. Itu hal yang luar biasa. Namun majalah Time mewawancarai Julian, anaknya. Dia berkata jujur tentang ayahnya. Satu-satunya yang diajarkan dan diwariskan ayah kepada saya adalah bagaimana caranya tidak menjadi seorang ayah yang baik. Pandangan saya, ayah adalah seorang yang munafik, dia katakan. Boleh saja dia mengagungkan perdamaian dan cinta ke seluruh dunia, tetapi ia tidak menunjukkan kepada orang-orang yang seharusnya paling berarti baginya, istri dan putranya. Saudara, ini yang terjadi. Anaknya tidak menikmati berkat yang harusnya diterima dari ayahnya, John Lennon. Bahkan kalau kita melihat bagaimana John Lennon bercerai dengan istrinya dan menikah lagi dengan orang Jepang, Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, apa yang kita wariskan kepada anak kita, apa yang dikatakan anak kita kepada kita, apa yang dikatakan orang-orang yang dikasih kepada kita, itu adalah apa yang saudara tabur. Oleh sebab itu hari ini saudara, penting buat kita. Seorang lagi yang bernama Warren Buffett, saudara kenal ya orang ini, dia terkenal, dia orang terkaya
nomor 2 di dunia, saudara. Dan dia berkata semacam ini, Warren Buffett. Dia mewariskan, dia manusia terkaya nomor 2 tahun 2008. Sampai sekarang dia masih terkaya. 10 besar lah saudara ya. Dia mewariskan 31 miliar dolar kepada yayasan sosial. Kalau 31 miliar dolar berarti 310 triliun. Saudara, dia punya anak 3, saudara. Graham Buffett, Peter Buffett, dan Susie Buffett. Saudara, kalau 310 triliun, itu 1 bulan, kalau saudara dimasukkan deposito saja, umpamanya 0,5%, saudara, dalam 1 bulan, dia sudah dapat anak-anaknya, itu sudah miliaran, saudara. Tidak mungkin habis. Tapi apa yang disampaikan Warren Buffett? Dia tidak memberikan warisan itu kepada anak-anaknya. Karena dia tahu kalau dia mewariskan sesuatu yang sangat besar kepada anak-anaknya, anaknya tidak akan melakukan sesuatu apapun. Ketika anaknya mereka bekerja, saudara. Graham Buffett dia politikus, bisnismen, agrikultur, fotografer. Peter Buffett dia seorang musikus, saudara. Seorang komposer, produser lagu. Kemudian Susie Buffett pengelola Buffett Foundation, saudara, yayasan sosial. Ketika anaknya semua bekerja, mengapa Warren Buffett melakukan hal ini? Dia berkata bahwa saya mau memberikan kepada anak-anak saya secukupnya saja, sehingga mereka merasa masih perlu melakukan segalanya, tetapi tidak terlalu banyak, supaya mereka tidak merasa tak perlu lagi melakukan apa-apa. Bapak, Ibu, Saudara, apa yang kau wariskan kepada anak cucu kita tergantung hari ini. Apa engkau hanya berpikiran harta yang kau wariskan kepada mereka? Suatu saat harta akan habis dan punah. Berapa banyak kita melihat sekeliling kita, orang-orang yang hebat tiba-tiba kena pandemik habis, saudara. Tapi ada juga orang-orang yang masih diberkati Tuhan. Bersyukurlah, saudara, dalam kondisi pandemik ini masih diberkati Tuhan. Bagikan berkat-Mu kepada orang-orang yang membutuhkan. Tapi Warren Buffett memberikan satu teladan yang baik. Dia katakan, dia memberikan hartanya, nilai-nilai kepada anaknya, supaya anak-anaknya dia mempunyai prinsip yang jelas tentang firman Tuhan. Saudara yang kasih dalam Tuhan, Imam Eli tidak mewariskan sesuatu kepada Hofni Pinehas. Hofni Pinehas tidak pernah ditegur, dan Imam Eli biarpun dia seorang imam, hidupnya hancur. Tapi seorang Louis, seorang Eunike, mewariskan kepada Timotius. Dan saudara bisa lihat kitabnya 1 Timotius, 2 Timotius. Bagaimana dia hidup benar di depan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara. Wariskan nilai-nilai rohani kepada kita. Di dalam nama Tuhan Yesus, saudara, wariskan sesuatu yang berharga buat keluarga kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua.